Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amdan wa syukran lillah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dosen, menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Pertamanya terkait komposisi nilai yang ada di SIAKAD. Yang di SIAKAD ini ya, sistem informasi akademik kita Uniru. Nah, sebagai informasi untuk komposisi nilai di SIAKAD itu bisa diubah ya Bapak Ibu sama Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah, karena sudah tersetting semua dosen pengampu mata kuliah itu bisa menyesuaikan atau bisa mengubah komposisi nilainya. Jadi kalau seandainya tidak ada yang tidak sesuai, itu bisa diubah oleh Bapak Ibu. Nah, sebagai informasi, komposisi nilai itu kalau dulu itu secara detail ataupun secara implisit ya diatur dan masuk perhitungan IKU ke-7 ya, dimana dalam IKU 7 itu kalau seandainya ingin masuk ke perhitungan IKU 7 dalam hal ini terkait nilai evaluasi mata kuliah, nah itu mewajibkan bobot minimal itu 50% dari total nilai akhir berasal dari metode case method atau team based project. Jadi dalam hal ini nanti akan ada dua komponen ya. Yang pertama diambil dari basis evaluasi aktivitas partisipatif atau hasil akhir kelompok berbasis project. Nah itu komponennya harus 50% dan sisanya 50% itu dialokasikan untuk komponen evaluasi kognitif atau penunjang lain. Nah, dalam hal ini seperti UTS dan UAS. Jadi proporsinya 50% untuk UTS UAS dan metode-metode yang digunakan terkait evaluasi kognitif, dan sisanya 50% itu harus berdasarkan aktivitas partisipatif. Cuma kalau saya lihat di IKU terbaru ya, IKU 7 itu tidak secara eksplisit menerangkan terkait bagaimana komposisi nilai yang harus dijadikan patokan supaya terhitung masuk ke dalam perhitungan IKU 7. Di IKU 7 terbaru ini dia hanya menuliskan terkait persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam Sustainable Development Goals ya. Pertama ada tanpa kemiskinan, pendidikan berkualitas, kemitraan. Nah, berarti dalam ini komponen evaluasi nilai itu ada di yang keempat ini, pendidikan. Nah, kalau kita lihat di pendidikan ini tidak dijabarkan ya, atau tidak ditampilkan secara detail gitu bagaimana aturan terkait komposisi nilai di mata kuliah. Di sini hanya disampaikan di lingkup pendidikan itu mencangkup kurikulum, mata kuliah, modul atau program literasi yang terintegrasi dengan tadi Sustainable Development Goal. Nah, tapi sebagai acuan ya udah kita gunakan saja yang sebelumnya gitu. Dalam artian yang sebelumnya ya ini gitu, komponen evaluasinya berdasarkan kurikulum berbasis IKU dan OBE, di mana tadi ya yang dominannya itu di case method ya, case method ataupun tadi partisipasi aktivitas kelasnya itu gabungan antara partisipasi dan aktivitas kelas beserta tadi misalkan case method itu 50%. Nah, baru sisanya itu UTS UAS ya atau hal yang lainnya yang terkait dengan kognitif itu sama 50% Bapak Ibu. Baik, kembali lagi ke sini ya Bapak Ibu. Nah, kita akan coba simulasikan terkait bagaimana cara mengubah komposisi nilai yang ada SIAKAD. Bapak Ibu silakan login menggunakan akunnya masing-masing ya. Nanti Bapak Ibu arahkan ke kelas ya, kelas atau mata kuliah yang Bapak Ibu akan ubah komposisi nilainya. Nah, kebetulan di sini saya mengampu mata kuliah statistika dasar. Kita klik detail. Nah, setelah ini di sini kita cari nilai perkuliahan. Nah, di sini kan yang muncul awalnya ini di SIAKAD
tersetting seperti ini. Ada tugas individu, ada UTS, ada UAS, ada aktivitas partisipatif dengan bobotnya ini seperti ini. Nah, kalau seandainya dirasa ini misalkan tidak sesuai dengan rencana evaluasi yang telah Bapak Ibu rancang di RPS, nah ini tentunya bisa Bapak Ibu ubah seperti itu. Sebagai gambaran, kalau di saya ini di RPS yang telah saya rancang sebelumnya, ini terdapat 5 metode evaluasi atau unsur nilai ya. Ada tugas individu, UTS, UAS, partisipasi kelas, dan hasil proyek. Di mana total keseluruhannya 100%-nya tadi yang dimaksud masuk perhitungan ikut 7 itu adalah aktivitas atau unsur nilai yang 4 ke 5 ini Bapak Ibu. Jadi ini kan kalau dilihat 50%, nah sisanya 50%, 50% itu terkait dengan kognitif, metode evaluasi kognitif ini 50%. Nah kalau seperti ini berarti kan artinya kita berlandaskan referensinya supaya terhitung nanti di IQ 7 kalau seandainya IQ 7-nya itu IQ 7 yang kita gunakan yang sebelum ada direvisi itu kan, yang kalau direvisi kan dia tidak secara eksplisit itu berapa persentasenya seperti itu, tapi bisa dijadikan patokan ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini juga sudah sesuai dengan apa di pertemuan awal mahasiswa udah disampaikan ya terkait bobot penilaian masing-masing komponen nilainya seperti itu. Nah, Bapak Ibu kalau udah yakin, udah sesuai, ternyata ada yang ingin diubah, Bapak Ibu tinggal klik komposisi nilai. Lalu setelah itu nanti di sini ada ubah data, kita klik ubah data. Nah, kemudian kita sesuaikan Bapak Ibu. Kita sesuaikan dengan apa rencana evaluasi yang telah kita rancang. Kayak misalkan di sini saya akan menyesuaikan komponen evaluasi yang ada di SIAKAD ini dengan komponen evaluasi yang sudah dirancang di RVS dan ternyata berbeda nih kebetulan. Nah, berarti akan saya edit ya, berdasarkan yang telah saya rancang seperti itu. Berarti di sini tugas individu 10%, OTS 20, UAS 20, partisipasi kelas 30 dan hasil proyek 20%. Nah, di sini berarti berbeda, saya ubah. Tadi tugas individu itu di sini 10% udah sesuai, UTS nah ini 30 saya ubah jadi 20 karena di sana tertulis 20, ini 20. Lalu ini aktivitas partisipatif saya setting di sini 30%. Berarti 30% udah. Nah, berarti di sini totalnya yang terdeteksi di sini 80%. Bapak Ibu tidak bisa men-save ya kalau seandainya masih 80%. Nah, ada metode evaluasi yang ingin saya tambahkan di sini hasil project, berarti Bapak Ibu tinggal tambahkan ya. Nah, di sini pilihannya banyak Bapak Ibu ya, silakan sesuaikan dengan rencana evaluasi yang telah Bapak Ibu rancang ya, mulai dari ada tugas individu, tes, UAS dan seterusnya ya. Nah, kalau seandainya tidak ada ataupun belum ketemu tinggal kita klik aja ya, nah hasil project ada. Nah, dia secara otomatis masuk jenis evaluasi apa proses. Nah, ini saya tekan 20%. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, adapun kolom ini ya, kolom syarat lulus, ini opsi aja buat Bapak Ibu kalau seandainya misalkan dari 5 evaluasi ini ada yang menjadi syarat lulus, harus lulus ya, metode ini. Nah, Bapak Ibu bisa setting juga ya di sini. Pilihannya nanti di sini ada tidak menjadi syarat lulus, menjadi syarat lulus dengan minimum. Jadi tinggal sesuaikan aja Bapak Ibu ya. Kalau seandainya dirasa dari 5 metode evaluasi ini misalkan ada yang harus wajib lulus seperti itu. Oke, baik, kalau udah seperti ini tinggal simpan data. Nah, ini udah sesuai ya, sesuai dengan apa yang kita setting tadi. Nah, adapun di bawah ini laporan metode evaluasi ini, nah ini kalau ini sama ya, udah sesuai juga, sesuai dengan yang kita tadi yang kita setting seperti itu. Tinggal kembali lagi ke nilai perkuliahan. Nah, di sini udah muncul nih apa yang tadi kita ubah seperti itu. Yang tadinya 4 metode evaluasi ini sekarang udah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti itu Bapak Ibu.
Nah, setelah ini berarti Bapak Ibu tinggal input nilainya gitu. Nah, untuk input nilai, saya kira Bapak Ibu udah biasa ya, udah biasa bagaimana cara input nilai di si akad ini. Nah, ada dua kan ya, ada secara manual berarti tinggal klik masuk nilai, kita inputkan satu persatu, atau bisa juga dengan cara kita upload dokumen ya, upload dokumen. Nah, untuk mengupload dokumen itu format yang digunakan harus sesuai dengan format yang ada di si akad ini. Nah, berarti terlebih dahulu Bapak Ibu download dulu template-nya ya, download template. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu silakan buka dokumennya. Coba saya buka ya. Nah, ini kurang lebih nanti tampilannya akan sama dengan tampilan yang ada di si akad gitu ya, terkait komponen nilainya. Di sini udah sesuai, ada tugas individu, UTS, UAS, aktivitas partisipatif, hasil proyek, seperti itu. Nah, Bapak Ibu tinggal inputkan di sini. Nah, nanti untuk kolom nilai sama grade dia akan terisi secara otomatis Bapak Ibu berdasarkan rentang nilai yang sudah disetting di si akad. Saya simulasikan sebagai contoh, misalkan saya masukkan ini. Nah, dia akan secara otomatis masuk seperti itu Bapak Ibu ya, terkait nilai sama grade-nya. Nah, seperti itu. Kalau udah diisi semua, jangan lupa di save Bapak Ibu ya. Nah, setelah di save, nah ini berarti dokumen ini tinggal Bapak Ibu upload ke si akad ya, dengan menu upload Excel, lalu pilih dokumennya yang tadi sudah dimasukkan, lalu tinggal di upload seperti itu. Nah, nanti akan secara otomatis dia terisi di sini. Seperti itu Bapak. Ya, nanti kalau sudah terisi semuanya, nah biasanya nanti ada dalam hal ini Kaprodi ya, Kaprodi akan umumkan nilai. Nah, itu jadi ada dua ya, ada umumkan nilai, ada kunci nilai. Kalau kunci nilai berarti artinya nanti si mahasiswa tidak ada kesempatan untuk melakukan perbaikan, dalam arti si dosen berarti udah yakin nih nilainya seperti ini. Itu berarti mahasiswa tidak dikasih kesempatan untuk ada perbaikan terkait nilainya. Nah, untuk adapun nanti untuk umumkan nilai, nah kalau umumkan nilai berarti artinya si dosen tersebut ya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk perbaikan. Jika kalau seandainya nilainya misalkan ada sanggahan atau dalam hal ini remedial lah ya. Dalam ini remedial. Nah, nanti kalau seandainya ada dari mahasiswa mengajukan remedial, misalkan dosen tidak keberatan untuk melakukan remedial, nah berarti nanti nilai yang di-upload ke si akad itu masih bisa diubah seperti itu Bapak Ibu. Oke, seperti itu mungkin. Kalau seandainya masih ada kesulitan, nah boleh nanti kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.